Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang konsep dasar dalam analisis dan perancangan sistem informasi di industri manufaktur. Perkenalkan, nama saya Irfan Nugroho dengan NIM 3521 10543. Saya dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Kerja saya sebagai admin packaging di PT Sasa Inti Cikarang. Langsung saja ke materi yang akan dibahas. Ada 3 poin utama, yaitu definisi informasi dan data, perancangan sistem, konsep dasar, dan yang terakhir kesimpulan. Definisi informasi dan data. Definisi informasi menurut para ahli. Menurut Gordon B. Darvish, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Robert J. Tierauf, informasi adalah data yang telah berubah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerimanya. Terakhir, menurut McNulin, informasi adalah data yang telah diolah dan diinterpretasikan sehingga mempunyai arti dan nilai bagi penerimanya. Selanjutnya, definisi data menurut para ahli. Menurut Arikunto Suharsimi, data adalah sekumpulan fakta dan angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi. Menurut Kuswandi dan M. Mutiara, data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa simbol, angka, dan juga properti. Jenis-jenis informasi. Informasi berdasarkan jenisnya ada 4 jenis, dibedakan berdasarkan sifat, format, tujuan, dan sumber. Berdasarkan sifatnya, informasi adalah faktual dan opini. Informasi faktual yaitu berupa informasi yang objektif dan dapat diverifikasi. Sebagai contoh, berita tentang bencana alam dan statistik tentang jumlah penduduk. Informasi opini yaitu informasi yang subjektif dan berdasarkan pendapat. Sebagai contoh, ulasan film, editorial di surat kabar. Untuk informasi terkait format ya, informasi tercetak dan juga elektronik. Informasi tercetak yaitu informasi yang terdapat pada media cetak seperti buku, koran, dan surat kabar. Untuk informasi elektronik, informasi yang terdapat pada media elektronik seperti komputer, internet, dan televisi. Berdasarkan tujuannya, informasi dibedakan menjadi 3. Informasi edukatif yaitu informasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, sebagai contoh buku, teks, dan artikel. Informasi persuasif, informasi yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar, sebagai contohnya sebuah iklan. Informasi hiburan yaitu informasi yang bertujuan untuk menghibur, contohnya novel, film, ataupun musik. Berdasarkan sumbernya, informasi terbagi menjadi 2, yaitu formal dan informal. Informasi formal yaitu informasi yang berasal dari sumber resmi seperti pemerintahan, lembaga penelitian, dan organisasi internasional. Untuk informasi informal, informasi yang berasal dari sumber tidak resmi seperti rumor, gosip, dan media sosial. Ada beberapa lain jenis informasi, diantaranya ada informasi ilmiah, informasi bisnis, informasi hukum, informasi kesehatan, dan informasi teknologi. Untuk informasi ilmiah, informasi yang diperoleh melalui penelitian ilmiah. Untuk informasi bisnis yaitu informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis dan ekonomi. Informasi hukum berkaitan dengan hukum dan peraturan. Informasi kesehatan, informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan penyakit. Dan yang terakhir ada informasi teknologi, yaitu informasi yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pendahuluan. Dalam industri manufaktur, sistem informasi memainkan peran krusial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sistem informasi sangat penting. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Pertama, ada optimalisasi proses produksi, pengelolaan persediaan,
pelacakan kualitas, perencanaan produksi, dan yang kelima ada analisis data. Peranan sistem, optimalisasi proses produksi. Sistem informasi membantu mengotomatisasi dan mengintegrasi proses produksi dengan data yang akurat dan real time. Perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan produksi. Lalu pengelolaan persediaan. Sistem informasi memantau persediaan bahan baku, produk jadi, dan komponen lainnya. Ini membantu menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Yang ketiga ada pelacakan kualitas. Sistem informasi memungkinkan pelacakan kualitas produk dari awal hingga akhir. Ini membantu mengidentifikasi masalah dan memastikan produk berkualitas tinggi. Sebagai contoh, untuk pelacakan kualitas, untuk setiap produk itu diberikan tanggal, batch, dan juga waktu dalam pemrosesan. Hal tersebut akan dicatat secara detail dan rinci di sistem. Hal ini memudahkan jika ada terjadi kesalahan pada proses yang mengakibatkan produk NG untuk men-tracing kapan produk tersebut dibuat, kapan kejadiannya, dan juga di mana kejadian tersebut. Untuk perencanaan produksi, dengan sistem informasi perusahaan dapat merencanakan produksi berdasarkan permintaan pasar, musim, dan faktor lainnya. Ini membantu menghindari pemborosan dan mengurangi biaya produksi. Yang kelima ada analisis data. Sistem informasi mengumpulkan dan menganalisis data tentang kinerja produksi, biaya, dan efisiensi. Dengan informasi, manajemen dapat mengambil keputusan strategis. Selanjutnya ada perancangan sistem, konsep dasar. Analisis sistem, ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, menggali kebutuhan sistem. Di sini ada mengidentifikasi kebutuhan dan juga menyusun dokumen kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan, analisis sistem berinteraksi dengan pengguna dan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan sistem. Ini melibatkan wawancara, diskusi, dan observasi. Setelah melakukan hal tersebut, lakukanlah penyusunan sebuah dokumen kebutuhan. Hasil dari interaksi tersebut dijadikan dokumen kebutuhan sistem yang berisi spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya, mengevaluasi tujuan sistem. Ada menentukan tujuan. Analisis sistem memahami tujuan sistem yang akan dibantu, apakah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau memperbaiki layanan pelanggan. Lalu kriteria keberhasilan. Evaluasi dilakukan dengan mengukur kesesuaian sistem dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada metode analisis. Ada 3 metode yang akan digunakan atau yang bisa digunakan, yaitu observasi, mengamati proses bisnis secara langsung untuk memahami bagaimana pekerjaan dilakukan, wawancara, berbicara dengan pengguna dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang sistem yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada studi dokumen, yaitu menganalisis dokumen yang terkait dengan proses bisnis. Pemahaman konsep ini akan membantu untuk mengembangkan keterampilan dalam merancang sistem informasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya perancangan sistem. Proses perancangan sistem ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu use case diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna dan sistem. Use case menggambarkan fungsionalitas yang diinginkan oleh pengguna. Contoh, pengguna dapat melakukan login dan atau admin dapat mengelola data produksi. Yang kedua, activity diagram. Diagram ini menggambarkan alur kerja atau proses bisnis. Aktivitas dan keputusan ditampilkan dalam bentuk diagram. Contoh, proses pemesanan barang dari toko online hingga pengiriman. Yang ketiga, sequence diagram. Diagram ini menunjukkan urutan interaksi antara objek dan sistem, berguna untuk memahami bagaimana pesan dikirim antara objek. Contohnya proses pendaftaran pengguna dengan interaksi antara pengguna, server, dan database. Yang keempat, kelas diagram. Diagram ini menggambarkan struktur kelas dan hubungan antara kelas dalam sistem.
menunjukkan atribut dan metode kelas. Contoh kelas produk memiliki atribut nama dan metode tambahan produk dalam kurung. Dengan menggunakan alat-alat ini, perancangan sistem informasi dapat dilakukan secara lebih struktur dan efisien. Selanjutnya ada penggunaan Microsoft Visual Basic .NET dan SQL Server 2008. Microsoft Visual Basic .NET atau VBNet adalah bahasa pemrograman yang kuat dan mudah digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Windows. Peran dalam perancangan sistem, VBNet digunakan untuk membuat antarmuka pengguna atau user interface aplikasi. Dengan VBNet kita dapat mengimplementasikan logika bisnis dan menghubungkannya dengan database. SQL Server 2008. SQL Server 2008 adalah sistem manajemen bisnis data relasional RDBMS yang dikembangkan oleh Microsoft. Perannya adalah untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan beberapa slide yang telah saya paparkan. Pemahaman konsep dasar dalam analisis dan perancangan sistem informasi sangat penting untuk merancang sistem yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar dalam analisis dan perancangan sistem informasi di industri manufaktur. Bila ada materi atau penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.